Salam. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Pagi ini kita mau membicarakan tentang suatu meditasi tapi menyembuhkan. Ini adalah meditasi bernapas dengan tantien. Tantien ada 4 jari di bawah pusar. Pusar itu adalah orang Jawa bilang udel. Jadi 4 jari di bawahnya. Jadi kalau kita tarik napas, kita ke tantien. Buang napas, kita ke tantien. Maksudnya pikiran kita tuh taruhnya di tantien. Nih pikiran saya nih, taruh di tantien. Buang napas di tantien. Tarik napas di tantien. Begitu kita buang napas, itu qi yang ada di udara ini masuk. Masuknya itu melalui titik-titik akupunktur. Di seluruh tubuh ini banyak meridian. Di garis meridian itu banyak sekali titik-titik akupunktur. Nah, meridian kita yang saya pelajari cukup 14 saja ya, 14 meridian. Jadi begitu kita, nah meridian itu bermuaranya di meridian Dumei dan meridian Renmei. Kebanyakan juga melalui tantien. Nah, menurut tradisional Chinese medicine, tantien itu sering disebut mereka adalah sebagai the king of nine river. Saking gedenya ya, the king of nine river. Jadi semua sampah, lumpur, masuklah ke river ini, ke sungai ini. Makanya sungai di sana jarang yang bersih, karena macam-macam masuk. Nah, diumpamakan tantien ini adalah sungai itu. Jadi kalau tantien kita kuat, kosong, penyakit-penyakit yang ada di tubuh ini ditarik di tantien. Nah, dengan bernapas begitu, semua penyakit yang masuk di tantien itu dihilangkan energinya. Misalnya, saya punya kolesterol yang tinggi gitu. Kolesterol yang tinggi ini punya energi nih. Sehingga kalau kita obatin jarang mau turun. Turun naik lagi. Turun naik lagi. Maka harus makan obat setiap hari sepanjang hidup kita. Nah, ini enggak baik ya. Jadi kalau kita melakukan nafas ini, bernafas dengan tantien, semoga kita menghindarkan memakan obat. Memakan obat boleh, tapi jangan terlalu lama ya. Kalau keadaannya akut, makanlah obat. Tapi kalau mau pelan-pelan dihilangkan, diturunkan, dinormalkan, lakukanlah meditasi napas dengan tantien. Jadi kalau kita buang napas, exhale namanya, exhale, panjang, dalam, lemah, lembut, itu lebih panjang daripada kita tarik napas. Nah, kalau kita buang napas, qi yang masuk. Kalau kita tarik napas, oksigen yang masuk.
Jadi di dunia ini, di alam ini ada daun pisang ya. Di sela-selanya ini banyak sekali oksigen. Kalau kita meditasi di luar, banyak motor, banyak debu, ya ada oksigen dan debu. Itu masuk. Jadi lebih baik cari tempat yang enggak banyak oksigen. Banyak pohon bagus ya. Jadi kalau kita bernapas dengan tantien, buang napas yang panjang, nanti nggak bisa buang napas lagi kan? Secara fisiologi, tubuh ini menarik napas. Jadi antara tarik napas dengan buang napas, panjangan buang napas. Karena buang nafas kita yang fokus. Kalau tarik nafas kita nggak fokus. Biarin aja. Jadi cukup fokus pada buang nafas. Nah, kalau kita buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Jadi asam urat kita normal, kolesterol normal, gula normal, pankreas dibetulin, sel-sel beta dibetulin, mitokondria, ya ilmu kedokteran lah. Kita nggak paham ilmu kedokteran, tapi tahu-tahu dikit kan. Jadi lakukanlah ini. Nah, saya mau bacakan tulisan yang pernah saya tulis kira-kira 5 atau 6 tahun yang lewat. Ini saya bacain ya, supaya mengerti. Karena kalau saya nggak bacain, perkataannya nggak begitu bagus. Oh, mana tadi? Nah, ini saya bacain ya. Mempelajari perihal penyembuhan dengan Qi sama seperti mempelajari kehidupan kita sendiri dalam kegiatan sehari-hari. Kita mempelajari kehidupan kita sendiri dalam kegiatan sehari-hari, ya. Makan jangan banyak. Makan buah yang bagus, yang bergizi, tidur yang baik. Jadi itu kita lakukan adalah memelihara tubuh kita. Padahal kita memelihara makanan kita. Sama dengan memelihara ikan. Memelihara ikan itu sama dengan memelihara air ikan. Kalau airnya bagus, sering dikuras, ikannya segar. Itu kurang lebih sinkronisasinya kayak gitu ya. Qi itu adalah bagian yang membantu supaya kita sehat dan dapat melaksanakan kegiatan yang diinginkan. Banyak yang dipelajari, tapi sebaiknya berfokuslah pada otak, tulang, dan pembuluh darah. Nah, tulang, otak, dan pembuluh darah, kalau kita melakukan meditasi bernapas tadi, itu dia menyenggol nih otak, menyenggol tulang, menyenggol pembuluh darah. Jadi kalau di pembuluh otak, di pembuluh darah di otak ada penyumbatan, dia pelan-pelan mengurai penyumbatan itu. Bukan cepat-cepat ya, pelan-pelan. Yang lain nanti bisa ditambahkan sehingga belajar menjadi simpel dan terus-menerus berkembang dengan sendirinya. Saya kira pagi ini cukup sekian ya. Semoga pelatihan bernapas ini dapat dipahami. Salam saya.